Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama aku Alfarabi, mahasiswa SKPM 57 IPB University. Nah, aku mau tahu kasih kalian nih, ada suatu berita bahwa ternyata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bapak Suharto Monoarfa menyatakan bahwa ekonomi hijau atau green economy merupakan bagian penting dan transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju 2045. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak nih, apa sih green economy tadi atau isu pertumbuhan hijau? Nah, awalnya muncul karena pentingnya pertumbuhan ekonomi yang kita tahu dan adanya keprihatinan tentang konsekuensi sosialnya seperti lingkungan dan ekonomi itu sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat, pertumbuhan ekonomi, dan konsumsi sumber daya alam yang berlebihan. Nah, isu ini menyebabkan berkembangnya berbagai pendekatan dan mekanisme berbasis sains dan teknologi untuk mencapai pertumbuhan hijau, ekonomi yang kuat, namun tetap ramah lingkungan dan inklusif secara sosial. Aku ada beberapa tips ini untuk teman-teman supaya bagaimana sih sebagai anak muda kita mengambil peran dalam Go Green tersebut. Nah, ada 9 langkah yang bisa kita buat. Yang pertama, matikan. Apa itu yang dimatikan? Seperti listrik, atau mematikan lampu saat kita pergi, mencabut peralatan kayak menggunakan charger gitu kan, ketika tidak meng-charger HP kita lepas, dan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menghemat listrik. Juga ketika kita buka jendela bisa memanfaatkan cahaya alami loh sebagai solusi. Yang kedua, gunakan kembali. Nah, apa yang digunakan kembali? Bisa kita bawa cangkir, ada tas sendiri ketika makan dan bepergian, hindari gelas dan alat makan yang sekali pakai. Juga katakan tidak pada kantong dan sedotan plastik. Yang ketiga, ada hemat air. Nah, ketika kita berwudu, mau sholat, usahakan untuk menghemat air, kita mandi, dan kegiatan lainnya. Gunakan seperlunya dan segera laporkan jika ada kebocoran. Keempat, kurangi terbang. Kurangi terbang ini juga bisa mengurangi emisi karbon dan pertimbangkan aja untuk melakukan pertemuan yang tidak menggunakan kendaraan seperti melalui telepon atau internet, by phone atau web conference. Kelima, tidak memakai kertas. Maksudnya, kita sedapat mungkin hindari penggunaan kertas dan mencetaknya. Kalau bisa, seperlunya kita mencetak di dua sisi dan menggunakan font yang lebih kecil. Keenam, bepergian dengan bijak. Maksudnya adalah gunakan angkutan umum atau carpool dan berjalan kaki jika bisa. Bisa juga solusinya bersepeda loh. Kita bisa seru-seruan dan juga sehat. Daur ulang. Ada juga nih daur ulang. Kita bisa pisahkan nih sampah organik dan non-organik. Kita juga bisa gunakan tempat sampah yang tepat ya teman-teman. Nah, yang ke-8, makan makanan yang hijau. Bisa dari sayuran. Kita juga bisa mendukung pertanian lokal dengan membeli produk lokal yang organik. Kita bisa membeli produk-produk yang ramah lingkungan pastinya. Dan yang terakhir, sebarluaskan gaya hidup saat ini ya. Jadi aku, kamu, dan kita semua biasakan dari sekarang untuk hidup sehat dan lakukan kiat-kiat gaya hidup sehat yang sudah aku sampaikan sebagai berkelanjutan ke depannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.